inilah ibadah pria kaum Bapa yang hari ini akan kita mulaikan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Sebagai informasi yang akan menjadi kadim pada ibadah malam hari ini adalah Bapak Penatua Kris Pembokau. Sementara kadim mempersiapkan diri, saya undang kita menyanyi Tudung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Esa, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Kita satu dalam doa. Kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini Bapa, di kesempatan ini kami pria kaum Bapa yang ada di kolom 4, beberapa kami yang terkumpul saat ini, kami datang sujud menyembah di hadirat-Mu lewat peribadatan pria kaum Bapa kolom 4. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat hamba-Mu yang Engkau utus saat ini. Bapak Penatua Kris Pembokau, kiranya Engkau memberi hikmat kepada hamba-Mu ini agar dia boleh mewartakan kebenaran firman-Mu lewat peribadatan ini. Begitu juga dengan kami ya Tuhan yang akan mendengarnya, biarlah kami boleh mempraktikkan semuanya ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pria kaum Bapa yang diberkati Tuhan, kita menyanyi NMBT nomor 1, pujilah Dia, Yesus Tuhan Raja. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Kita akan persekutuan pria kaum Bapa pada malam hari ini. Persekutuan ibadah pria kaum Bapa kolom 4 Jemaat Gemini Diapal 2 ditakdiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus Tuhan menyertai kita. Amin. Kita sambung lagi dengan menyanyi NMBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku. Terima doa persembahanku. Kepadamu Allah Maha Kudus. Kepadamu Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu. Berikanlah
kepada segenap umat-Mu. kepada segenap umat-Mu. Persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menyembah, memuji dan besarkan nama-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun segala salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik pikiran, perkataan dan perbuatan kami sepanjang hari ini, agar kami boleh layak beribadah kepadamu pada saat ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suaramu kudengar memanggil diriku. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padaku, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab sesuai dengan teologi pembangunan jemaat, yaitu dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Sebelumnya mari kita berdoa, minta kekuatan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemandian. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kami akan baca di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengkuduskan kami semua yang ada di tempat ini, agar supaya sebentar firman yang dibentangkan boleh tertanam dalam hati sanubari kami masing-masing. Lebih khusus hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat, Engkau memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi mulut lidah hamba ini, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca secara berbalasan ayat Alkitab ini. Kadim akan membacakan ayat dengan nomor genap dan jemaat sekalian bernomor ganjil secara berbalasan dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17 dengan topik perpecahan dalam jemaat. Kadim akan baca ayat yang ke-10, jemaat 11 dan secara bergantian. Dimulai. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu,
Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. dan itu pun bukan dengan perkataan supaya Supaya Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambung dengan firman Allah. Jayalah. firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh ketemu di sini walaupun cuaca tadi agak hujan keras, tapi puji Tuhan ini sudah reda dan kita boleh terkumpul di sini. Priakom Bapa kolom 4. Pembacaan kita tadi kita akan renungkan di 2 ayat, yaitu ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 sebagaimana pembacaan hari Minggu dan Senin ini, supaya nanti besok ada ayat-ayat yang lain. Jadi untuk pembacaan kita akan masuk di dalam refleksi secara keseluruhan ayat ini. Ada 5 hal. Yang pertama tentang dasar Yesus Kristus. Yang kedua tentang solusi seia sekata, erat bersatu dan sehati sepikir. Yang ketiga adalah kepedulian. Yang keempat tantangan kultus individu, eksklusivisme, monopoli, superiority, kompleks. Dan yang kelima, jenis solidaritas mekanik, organik, dan solidaritas Kristus. Itu refleksi seluruh ayat 10 sampai 17. Namun yang kita akan renungkan pada malam hari ini yaitu dari ayat 10 dan ayat yang ke-11, yaitu tentang dasar dan solusi serta kepedulian. Dari 5 refleksi tadi, ada 3 hal yang perlu kita percakapkan dan kita renungkan malam hari ini. Jemaat Priakom Bapa yang diberkati Tuhan, secara umum perikop ini adalah tentang damai tapi gersang. Damai tapi gersang. Inilah suasana yang bisa terjadi dalam persahabatan, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa jika tidak ada solidaritas atau rasa senasib serta setia kawan. Dalam pelayanan tanpa solidaritas maka tak ada bersinodos atau sinode, berjalan bersama. Yang ada adalah berjalan sendiri-sendiri, berbalut kepentingan pelayanan akibat rentan perpecahan. Bagaimana mewujudkan solidaritas dalam pelayanan agar tidak terjadi perpecahan? Paulus terhadap jemaat multikultural di mana Korintus yang syarat dengan bentuk pelayanan, ketokohan, dan kepentingannya masing-masing memberikan solusi terhadap hal ini. Nah, solusi yang pertama
yang ada di ayat 10, yaitu dasar Yesus Kristus. Jadi pelayanan kalau tidak ada dasar Yesus Kristus, percuma. Biar banyak sekali ini metode pelayanan, organisasi, gereja dan sebagainya. Nah di ayat 10, Paulus menghimbau, aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dasar terwujudkan solidaritas dalam pelayanan adalah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau banyak persekutuan kong jarang menampilkan nama Tuhan Yesus, nah itu menjadi tanda tanya buat kita. Ini dimaksudkan supaya dengan menghormati nama Yesus, orang akan menunjukkan sikap solidaritas agar perpecahan tidak terjadi. Karena kalau semua mau menyatakan hebat, nanti terjadi perpecahan. Tapi kalau semua berpusat pada nama Tuhan Yesus, nah tentu di situ dia punya persamaan tadi, solidaritas tadi. Jadi jika kita menghormati nama Yesus, pasti mewujudkan solidaritas. Dengan demikian, jangan pernah berkata mengenal, berkhotbah dan mengasihi Yesus jika tanpa solidaritas. Dengan demikian, jika tanpa solidaritas, ini sama hanya dengan menipu diri sendiri dan orang lain. Hal ini menegaskan bahwa dasar solidaritas kita bukan karena ikatan darah, jabatan, harta, dan jasa baik seseorang, tapi karena Kristus, jalan kebenaran dan hidup yang solider hingga menebus dosa-dosa kita. Selanjutnya, refleksi yang kedua adalah solusi seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Ini adalah cara bersolidaritas. Hal-hal ini diminta oleh Paulus didasarkan pada demi nama Tuhan Yesus Kristus yang kita baca tadi. Seia sekata artinya sama-sama bersetuju, sepakat dalam semua hal. Berarti menyesuaikan pendapat sendiri dengan pendapat orang lain. Erat bersatu adalah sikap yang tidak mempersoalkan berbagai perbedaan. Sehati sepikir berkaitan dengan sikap yang didasarkan pada hati nurani dan akal budi. Jadi sikap terhadap orang lain harus berdasar pada hati nurani dan rasio. Jadi jangan mewujudkan solidaritas hanya karena pertimbangan nasional, untung dan rugi, lalu membunuh hati nurani sebagai pusat pertimbangan baik dan jahat, salah dan benar. Oleh sebab itu jangan izinkan apapun, bagaimanapun dan siapapun menekan kita hingga kita membunuh hati nurani kita sendiri. Refleksi yang ketiga yang boleh kita lihat di dalam ayat 11 yaitu tentang kepedulian. Kepedulian berarti sikap memperhatikan, karena kepekaan pada lingkungan adalah awal perwujudan solidaritas. Inilah sikap keluarga Chloe sehingga melaporkan masalah perselisihan di Korintus kepada Paulus dalam ayat 11 tadi. Jadi kalau ada keadaan yang memprihatinkan, orang-orang baik jangan diam. Harus peka dan berbuat sesuatu. Sebagaimana kata orang bijak, kesaliman akan terus ada. Bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Hal yang sama terjadi dalam pelayanan karena banyaknya orang baik yang bukan hanya diam, tapi pragmatis.
Artinya takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan jabatan, sehingga bersikap diam dan ikut arus. Akibatnya pelayanan semakin mengalami perpecahan. Jadi setiap orang baik harus prihatin dan mengambil sikap untuk sebuah perubahan dalam pelayanan. Demikian perenungan kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Masuk dalam persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan tulus dan rela. Nas persembahan Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 428. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguling dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang dan menguning dan sudah matang untuk dituai. Dalam doa umum yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami di dalam peribadatan ini, dan kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10-17. Biarlah pembacaan dan renungan yang kami baca dan dengarkan tadi dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami untuk solidaritas dalam pelayanan. Sekaligus kami telah merenungkan supaya kami selalu seia sekata erat bersatu, sehati sepikir dalam memperkuat pelayanan, lebih khusus yang ada di Pria Kombapa Kolom 4 Jemaat Gemim Yudea Padua. Bapa di surga, terima kasih juga karena tadi kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja, lebih khusus di Pria Kombapa Kolom 4 Gemim Yudea Padua dan di Jemaat Gemim Yudea Padua. Bapa di surga, kami mau berdoa khusus untuk keluarga tuan rumah di sini, keluarga Delaru Rutin Sulu yang sudah menerima kami, di mana hari ini atas nama Bapak Diaken Jeffrey Delaru untuk kunjungan Pria Kombapa Kolom 4. Engkau memberkati secara pribadi Bapak Diaken Jeffrey Delaru, juga memberkati seluruh keluarga Delaru Rutin Sulu yang ada di rumah ini, istri, anak-anak, dan orang tua yang ada di rumah ini. Kami mohon kiranya Engkau memberikan sehat-sehat bagi kami semua yang ada di Jemaat Kolom 4, lebih khusus Pria Kombapa sebagai tulang punggung keluarga di Jemaat Gemim Yudea Padua Kolom 4. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk persekutuan kami, baik dari tingkat sinode, tingkat wilayah, tingkat jemaat, tingkat kolom. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari ketua sinode, ketua jemaat, bahkan Pelsus Kolom UPK Bepra yang ada di Kolom 4 ini.
Engkau memberi hikmat kebijaksanaan kepada kami semua, supaya dalam pelayanan ini kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk situasi pandemi COVID ini yang masih menghantui masyarakat secara umum. Bahkan banyak di sekitar kami yang telah mengalami sakit. Oleh sebab itu Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau memberikan sehat-sehat bagi kami semua untuk mengatasi pandemi yang melanda Indonesia sudah kurang lebih 2 tahun ini. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan yang akan Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Inilah doa kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Saat ini kami akan berdoa sempurna yang kami akan ucapkan bersama-sama. Kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan dalam Bapa kami berdoa, tapi terlepasnya kepada yang jaga. Kalau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ketika sebentar kami akan berpisah di tempat ini, tuntun kami Tuhan, tuntun perjalanan kami pulang, biarlah kami boleh tiba di tempat kami, di rumah kami dengan selamat dan membawa damai sejahtera. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita masuk dalam acara selanjutnya. Kita penyampaian dari tuan rumah, sambutan dari tuan rumah. Selanjutnya dari UPK. Kesempatan yang diberikan, nah semuanya bersyukur kepada Tuhan Yesus sehingga ibadah Pria Pembapa Korum 4 pada malam hari ini boleh terlaksana. Tadi hujan begitu keras, tapi akhirnya mereda juga. Terima kasih juga buat UPK Pria Pembapa yang telah menjadwalkan untuk ibadah di tempat kami, khusus kepada Kadim yang telah melayani kita pada malam hari ini dengan firman Tuhan yang begitu indah, memberikan motivasi lagi bagi kita, kekuatan lagi bagi kita. Terima kasih juga bagi Kadim dan MC yang telah memandu akan acara pada malam hari ini, bahkan terlebih lagi telah mendoakan kami keluarga, bahkan kami sebagai pribadi. Terima kasih banyak. Dan mohon tunggu sebentar, ada pelayanan anak-anak. Terima kasih. Ibadah Rekom Bapa pada hari Senin tanggal berapa ya? Tanggal 7 Tanggal 7 Maret. Karena jadwal belum tersusun, jadi sebagai informasi yang kami rencanakan bertempat pada keluarga Sumesei atas nama Bapak Noldi Sungai. Nanti mungkin sampai besok kalau bisa kita cetak dia susunan jadwal, akan kami bagikan di ibadah pada Bapak Noldi. Kira-kira begitu kan? Terima kasih.